Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsoki Alsis dengan NIM 362021 302013 dari kelas TMK 2A. Di sini saya akan buat video tentang UAS pengelasan. Yaitu soal yang pertama itu tentang standar pengelasan. Standar pengelasan itu ada dua. Yang pertama itu ada pengujian destruktif, yaitu pengujian kimia, pengujian mekanikal, uji tarik, tekan, dan tembak, dan yang ketiga pengujian struktural. Dan ada juga pengujian non-destruktif, yaitu tentang pengujian radiografik dan pengujian ultrasonik. Untuk soal nomor 2 itu tentang macam-macam sambungan las. Sambungan las itu ada, yang pertama itu ada boot joint, adalah jenis sambungan tumpul yang dalam pengaplikasiannya jenis sambungan ini terdapat berbagai jenis kampu, yaitu kampu V, single bevel, ada J groove, U groove, dan square groove. Dan yang kedua itu ada T-joint, jenis sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Tipe sambungan ini banyak diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi kapal. Dan yang ketiga ada lap joint, adalah jenis sambungan las yang sering digunakan untuk pengelasan spur. Dan keempat ada corner joint, mempunyai desain sambungan yang hampir sama dengan T-joint, namun yang membedakannya yaitu letak dan materialnya. Dan soal nomor 3 yaitu tentang bagaimana cara penyimpanan elektroda yang baik. Yaitu yang pertama itu simpan elektroda, jangan diletakkan atau disimpan langsung pada lantai. Yang kedua, tempatkan elektroda pada udara yang dapat bersirkulasi di bawah tempat penyimpanan. Dan ketiga, hindari dari benda-benda lain yang memungkinkan terjadinya kelembapan. Untuk soal nomor 4 yaitu apa saja macam alat bantu dalam pengelasan. Yaitu yang pertama ada kabel massa, berfungsi untuk menghubungkan dari mesin las ke benda kerja. Yang kedua ada kabel elektroda, berfungsi untuk mengantarkan listrik dari mesin las ke benda kerja. Yang ketiga ada pemegang kawat las, berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan welders untuk mengelas. Yang keempat ada klem massa yang berfungsi untuk alat penghubung kabel massa ke logam induk. Alat ini biasanya terbuat dari tembaga atau logam. Terus soal nomor 5 itu tentang macam-macam polaritas pada pengelasan SMAW, yaitu ada polaritas langsung atau lurus. Pada jenis polaritas ini terjadi bila kutub negatif dihubungkan dengan elektroda, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan benda kerja. Yang kedua ada polaritas terbalik. Kondisi polaritas ini bisa terjadi jika kutub negatif dihubungkan dengan benda kerja, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan elektroda. Untuk soal nomor 6 yaitu cara memperbaiki cacat las. Cacat las dapat diperbaiki dengan cara melakukan pengukuhan panas, bisa dilas kembali dengan ampere yang lebih tinggi, atau bisa dengan kawat las dan palu las digosok dan dipalu. Untuk yang nomor 7 yaitu sebutkan 4 jenis cacat las. Cacat las yang pertama itu ada slack inclusion. Cacat las ini kemungkinan besar terjadi pada jenis proses pengelasan yang memiliki kerak seperti pengelasan SMAW dan FCAW. Dan yang kedua ada cacat las tungsten inclusion, cacat las yang ada di proses las GTAW. Dan yang ketiga ada cacat las porosity. Bentuk dari cacat las porosity yaitu lubang-lubang kecil pada deposit hasil lasan. Yang keempat ada cacat las cluster porosity. Soal 8 adalah pelindung diri. Yang pertama pelindung diri ada apron, adalah digunakan untuk bagian tubuh welder. Yang kedua ada sepatu safety yang digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda kerja atau menginjak benda yang tajam.
Yang ketiga ada sarung tangan untuk melindungi tangan untuk memudahkan welder saat mengangkat dan menaruh benda kerja yang dilas. Yang keempat ada helm las untuk melindungi mata dan atau bagian kepala dari sinar las. Dan yang ke-9 itu soalnya tentang apa itu WPS. WPS itu dokumen yang berisikan tentang variabel peralatan las yang digunakan sebagai acuan welder saat mengelas. Dan soal yang terakhir, soal ke-10 itu apa saja variabel WPS. Variabel WPS yang pertama itu ada essential variable, yaitu variabel yang tidak dapat diubah karena akan membuat sifat mekanisnya berubah. Dan yang kedua itu ada suplemen esensial. Variabel merupakan variabel yang akan mempengaruhi hasil sambungan las yang akan dilakukan pengujian impact. Dan yang terakhir itu ada non-esensial variable, yaitu merupakan jenis variabel yang tidak mempengaruhi sifat mekanik dari sambungan las. Semua soal dari UAS pengelasan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.